Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil kitab karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah berikan kita nikmat kesehatan. Serta kita bersyukur di hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan Ramadan, dan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Marilah kita sama-sama mengucap Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para ahli keluarga, para sahabat, serta adalah senantiasa kita termasuk umat Rasulullah yang nanti di yaumul akhir akan mendapatkan syafaat. Amin, Allahumma amin. Sahabat Muslim Brotherhood, dalam kajian Korma Kultum Online Ramadan Muslim Brotherhood rahimakumullah. Tentunya alhamdulillah, saya Dimas Ana Fadli sebagai penggerak dakwah Kota Semarang dan juga sebagai pembina dari Muslim Brotherhood Semarang akan menyampaikan tema pada sore hari ini dari pribadi yang lebih baik. Berkaitan dengan yang lebih baik, ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita sebagai manusia setiap waktu, setiap hari memperbaiki dan senantiasa apa-apa yang telah dilakukannya diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena yang kita laksanakan adalah juga berhubungan dengan waktu, yang kita laksanakan juga berkaitan dengan apa-apa yang kita kerjakan mulai dari pagi hingga malam hari. Maka menjadi pribadi yang lebih baik didorong oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk melakukan yang namanya muhasabah. Orang-orang yang memiliki kepribadian yang lebih baik pasti di dalam dirinya senantiasa bersemangat untuk melakukan yang namanya muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah introspeksi diri. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah bagaimana kita bercermin kepada diri kita sendiri. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah kita senantiasa berani untuk melihat segala kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka sahabat hurmah rahimakumullah yang berbahagia, kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muhasabah. Apa tujuannya muhasabah? Apa kebaikan dari muhasabah? Satu, muhasabah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Quran surah Al-Hasr ayat ke-18. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikan setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Coba sedikit kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa di dalam ayat tersebut yang berbunyi wal tanzur nafsum ma qaddamat, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah senantiasa kita didorong oleh Allah untuk banyak-banyak melakukan evaluasi diri, untuk banyak-banyak melakukan yang namanya introspeksi diri, untuk banyak-banyak bercermin, karena waktu yang kita lakukan, setiap detik yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sahabat korma rahimakumullah, adalah senantiasa kita disuruh memperhatikan ibadah-ibadah yang kita kerjakan yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, muhasabah merupakan perintah Allah. Dan muhasabah bagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18, ini adalah bagaimana seorang hamba yang keterkaitan kepada Allah dan setiap detiknya dalam 24 jam di hari-hari berikutnya adalah orang yang cerdas untuk mengevaluasi diri. Yang kedua adalah apa? Adalah dengan muhasabah yang kedua merupakan bagaimana ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa mengevaluasi diri. Karena apa? Karena setiap yang dia lakukan tindak tanduknya, yakin bahwa segalanya diperhatikan oleh Allah dan tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid, dan nantinya itu semua tercatat di dalam pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana dengan muhasabah adalah muhasabah bentuk tolak ukur ketakwaan hambanya kepada Allah. Karena orang-orang yang tidak takwa, tidak taat kepada Allah, dia takut bermuhasabah. Kenapa? Pada saat dia melakukan kemaksiatan, pada saat dia melakukan perbuatan dosa, dia tidak mau mengevaluasi dirinya dan dia tidak mau memperbaiki dirinya, asbab dia telah melihat kekurangan atau nilai merah dalam rapot hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang ketiga, ciri orang yang bertakwa dengan muhasabah adalah orang yang mau. Bagaimana orang yang takwa? Orang yang mau bagaimana memperbaiki dirinya, karena disitulah dengan introspeksi, dengan evaluasi diri, langkah-langkah berikutnya menjadi hamba-hamba yang lebih hati-hati, dan dia lebih senantiasa melihat bagaimana kehati-hatian itu untuk disempurnakan kegiatan aktivitas ibadah yang dia kerjakan. Amin Allahumma amin. Dan apalagi dengan muhasabah adalah dengan tujuan bagaimana muhasabah, kita orang yang rutin melakukan muhasabah, rutin gemar muhasabah adalah bentuk kesuksesan tolak ukur manusia di dunia dan di akhirat, karena orang-orang yang sukses dia gemar memperbaiki dirinya dan setiap kekeliruan dia sempurnakan dengan kebaikan dan kebaikan. Masya Allah. Allah memberikan ruang kita untuk muhasabah. Dan bagaimana di dalam syair Abu Nawas yang berjudul Al-I'tiraf, di sana sedikit syair yang saya akan sampaikan. Ilahi las tulil firdau si ahlan wala akwa alan naril jahimi fahabbali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzanbil azimi. Di sini adalah sebuah pengakuan,
seorang hamba yang tidak lepas dari perbuatan salah, yang tidak lepas dari perbuatan dhaif, yang tidak lepas dari kelalaian, dan tidak lepas dari perbuatan dosa besar maupun kecil. Allah kasih ruang kita untuk muhasabah. Pasti orang-orang yang gemar muhasabah, satu tadi telah kami sampaikan, akan didekatkan bagaimana tolak ukur keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia gemar setiap harinya, setiap waktunya. Yuk kita perbaiki, yuk kita sempurnakan, yuk dosa kemarin jangan dilakukan lagi, yuk senantiasa kita tingkatkan ibadah kita, yuk kelalaian-kelalaian kita hilangkan, kita istighfar, dan kita senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat korban rahimakumullah. Maka para ulama sepakat ada beberapa hal aspek yang harus kita muhasabahi. Adalah yang pertama adalah aspek spiritual, aspek ruhiyah. Apa maknanya atau apa maksudnya dari aspek ruhiyah? Adalah aspek bagaimana evaluasi kedekatan kita, keterkaitan kita, bersandarnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka aspek dari ruhiyah, aspek dari spiritual adalah bagaimana manusia yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, diciptakan oleh Allah, yang tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita tidak lain tidak bukan adalah untuk menyembah kepada Allah. Dan kalaulah kita mau muhasabah, bagaimana di bulan Ramadan ini, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di luar Ramadan, 11 bulan yang kita kerjakan kemarin, di Ramadan Allah berikan peluang yang lebih besar. Allah berikan bagaimana sayembara dengan pahala yang berlipat, sayembara dengan syahrul rahmah, Allah berikan rahmah, syahrul maghfirah, bagaimana Allah berikan dengan gambaran-gambaran pintu surga, Allah buka pintu neraka, Allah tutup, dan setan-setan semuanya Allah kerangkeng. Tapi dorongan kita memperbaiki dirinya masih saja lemah, tidak ada ghirah, tidak ada semangat. Lalu apalagi yang tentunya harus kita lakukan untuk menggerakkan hati kita? Maka kalaulah kita satu persatu kita evaluasi diri, pasti dong sahabat korma rahimakumullah punya catatan-catatan ibadah yaumiyah. Apa itu ibadah yaumiyah? Ibadah-ibadah harian kita. Kita introspeksi yuk. Bagaimana sholat wajib kita dalam 5 waktu? Berjamaah atau tidak? Sekarang dengan adanya di rumah saja. Bukan berarti kita meninggalkan berjamaah. Yang sudah punya istri bisa berjamaah dengan istrinya. Yang sudah punya anak bisa berjamaah dengan anak dan istrinya. Yang ada orang tuanya, ayah ibunya, keluarganya, adiknya silahkan. Jangan sampai kita tinggalkan bagaimana perintah berjamaah. Untuk tandanya ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan diawali atau dilakukan dengan awal waktu. Yang kedua, bagaimana dengan tilawah kita, dengan ngaji kita, dengan baca Al-Quran kita. Ini jadi sarana muhasabah. Lebih enak kita main handphone atau baca Quran? Saya yakin di sahabat kurma dan di sahabat Umma pasti jawab lebih enak Ustadz main handphone. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Positifnya adalah di dalam handphone ada aplikasi Quran. Tabarakallah. Berarti buka handphone sambil baca Al-Quran. Berarti aktivitas kita pun tidak jauh-jauh untuk bagaimana senantiasa membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk introspeksi. Bagaimanakah kita bersemangat di bulan Ramadan, juga bulan di mana diturunkannya awal Al-Quran, lalu kita tidak memiliki semangat untuk senantiasa membaca Quran one day one juz,
atau one day 2 juz, atau one day 3 juz, ataupun berapapun yang kita miliki, tapi jangan sampai kita meninggalkan membaca Al-Quran. Karena dalam setiap satu ayat, dalam setiap satu huruf, dan setiap satu huruf diganjar 10 kebaikan, dan di bulan Ramadan sampai 700 kebaikan. Masya Allah. Baca Quran, yuk introspeksi. Bagaimana para sahabat, bagaimana sabiqun awalun, orang-orang terdahulu bersemangat di zaman Rasulullah membaca Quran, termasuk Imam Syafi'i, satu hari bisa 2 kali hatam di dalam bulan Ramadan. Berarti kalau 30 hari menjalani ibadah Ramadan, Imam Syafi'i menyelesaikan 60 kali hatam. Nah, sekarang kita introspeksi, sekarang kita evaluasi diri, masih enggak kita tidak bersemangat untuk itu? Wallahu a'lam. Tiga, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Yuk kita lihat bagaimana selalukah kita ingat Allah dengan berzikir, atau kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Nah, inikah apakah bentuk kalimat-kalimat ini yang sering kita sebut, atau bentuk lain yang kita sebut yang bukan menjurus kedekatan kita kepada Allah? Sekarang kita introspeksi. Bagaimana di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang senantiasa muhasabah, introspeksi. Di pekarangan rumahnya dia gali liang lahat 2 kali 1. Setiap dia ingat salahnya, pulang ke rumah, masuk dalam liang lahat itu meneteskan air mata. Bagaimana kalau ajal sudah menjemput ruh dan jasad sudah berpisah, tidak bisa lagi melakukan yang namanya muhasabah. Tidak bisa lagi yang namanya melakukan evaluasi diri. Yang bisa dilakukan pada saat ruh dan jasad sudah berpisah, senantiasa akan dihadapi dengan pengadilan yang seadil-adilnya. Banyakkah amaliyah-amaliyahnya, atau banyakkah perbuatan dosa-dosanya? Kalau kita ibaratkan nih saja, di sini live, ada YouTube, ada Instagram. Kalau hidup kita contoh seperti kita direkam dengan YouTube, bisa nggak YouTube masih kita edit? Bisa nggak YouTube masih kita bisa tambal sulam? Akhirnya menjadi tayangan yang sempurna? Bisa, episode 1, 2, 3 bisa. Karena kita masih bisa mengendalikan. Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaikinya. Itu ibarat pada saat kita screen dalam satu buah roll film, kita masih diberikan oleh Allah untuk kita bisa memperbaiki, menyempurnakan. Kita masih diperbaiki, apa yang salah kita hilangkan, kita perbaiki dengan catatan yang hitam. Tapi kalau nanti jasad dan ruh sudah berpisah, kita tidak bisa lagi mengedit. Kita tidak bisa lagi untuk bagaimana memperbaiki tayangan hidup kita selama kita kecil maupun sampai kita meninggal dunia. Satu, evaluasi diri kita bagaimana ruhyah atau spiritual kita. Banyak diantaranya coba sedekah kita. Di sini bagaimana Geber Pangan Kota Semarang terus menggeliat, mendawamkan, mengajak pada para milenial tentunya, atau para pendengar sekalian, sahabat-sahabat Kurma, yang bagaimana diberikan kesempatan, ayo daripada sulit kita bersedekah, ada kok. Ustadz saya di rumah susah, biar yang repot kita panitia, yang repot panitia Geber Pangan. Kamu tinggal dengan jempol, dengan transfer saja. 50.000 boleh, 100.000 silahkan, 1 juta alhamdulillah. Dan itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Kita evaluasi dong. Jangan sampai di Ramadan ini tidak ada giroh kita untuk ayo dong, yang mungkin 11 bulan yang kemarin kita tidak tergerak untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Di sini dikasih kesempatan oleh Allah untuk banyak kita melakukan kebaikan-kebaikan yang nanti nilainya akan diganjar sampai 700 kebaikan. Tabarakallah.
sedekah kita. Karena apa? Sahabat korma rahimakumullah, bagaimana ciri penyakit hati? Di antaranya adalah orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak mau menyisihkan hartanya. Ustadz, saya nggak punya harta, boleh nggak? Boleh. Apa yang harus aku lakukan? Ustadz, tenaga kamu dong. Bisa kamu lakukan dengan tenaga. Ustadz, tenaga saya ini kondisinya lagi nggak fit, boleh nggak dengan lain? Boleh. Dengan apa? Dengan ilmu. Engkau punya ilmu, punya. Silahkan manfaat berikan dengan ini. Itu bagian juga dari sedekah. Ustadz, saya ilmunya minim, masih belajar Ustadz. Boleh nggak dengan profesi saya? Sebagai apa? Saya sebagai motivator. Boleh. Setiap hari kita lakukan, kita posting-posting hal-hal yang positif sehingga orang bisa memiliki semangat seperti kita. Bisa kok. Dan tidak ada kata tidak mungkin, dan kita bisa memberikan apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah pun Allah akan ganjar kebaikan yang kita lakukan. Masya Allah. Lalu apalagi Ustadz, saya punya waktu yang banyak sedekah nih. Apa yang saya harus lakukan Ustadz? Silakan cari komunitas-komunitas hijrah. Cari komunitas-komunitas kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan di situ? Kalau kita bisa di rumah aja lalu kita hanya punya waktu, silakan. Kita lihat, misalnya contoh hari ini korma, kajian korma, share dong ke sahabat-sahabat kamu. Komunitas-komunitas kamu share biar banyak yang nonton. Kamu dapat pahalanya, dapat dong. Karena setiap yang kamu share ada orang nonton, kamu dapat 2 kebaikan. Contoh 1 yang nonton. Kamu nonton dapat 1, orang yang nonton dapat 1, tapi sesungguhnya kamu dapat kebaikan dari 1 orang yang nonton tanpa mengurangi orang yang nonton. Itu namanya MLM, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, yang saya share ada 10 komunitas. Dari setiap komunitas ada 100 orang. Bagus, ajib. Karena kita bisanya ya begitu, enggak apa-apa. Dan jangan sampai menjadi orang yang pasif. Ada kegiatan keberpangan di Instagramnya, jangan lupa di follow. Ya, Instagramnya di Muslim Brotherhood dan juga Instagramnya di Geberpangan Kota Semarang ya. Di follow, dilihat kegiatannya, di share. Sekarang udah Geberpangan yang keempat. Banyak yang kelima, maaf ya. Banyak aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan dan kita jemput bola untuk apa? Memberikan kebaikan bagi orang lain. Pahala. Dan itu bernilai kebaikan. Masya Allah. 1, spiritual. Dan ingat orang yang berat, ini tanda ya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Tanda hati sudah kotor, tanda hati sudah sakit, dia enggan dan tidak tergerak untuk melakukan kegiatan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tidak ada rasa, tidak ada empati, tidak ada semacam sesuatu hal yang menggerakkan semangatnya melihat kebaikan-kebaikan sahabat-sahabat kita di luar, maka kita tidak mau minimal mendoakan, berarti ada yang something wrong. Ada sesuatu yang salah dengan hati kamu. Dan itu termasuk ciri diantaranya penyakit hati yang ada di dalam dirimu. Astagfirullah. 1 adalah ruqyah. 2, apa yang harus kita evaluasi diri. Yang kedua adalah bagaimana muhasabah hablum minan nas. Apa itu hablum minan nas? Kita muhasabah tentang hubungan kita kepada orang lain. Siapa orang lain itu? 1, intinya ya, 1 orang di ring 1 kita. Siapa ring 1 kita? Ya orang tua kita lihat. Ya rata-rata kan di sini masih jomblowers ya. Masih singlelillah ya. Saya tahu kelihatan dari wajahnya ya. Amin Allahumma amin ya. Jadi pada saat kita lihat ring 1 kita siapa? Orang tua kita, birrul walidain kita. Birrul walidain kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana bakti kita kepada orang tua. Kita evaluasi diri, apakah waktu yang kita kerjakan di masa Covid ini semakin dekat dengan orang tua kita karena kita di rumah, atau malah semakin jauh atau semakin cuek, naudzubillah. Padahal kesempatan yang Allah berikan kita di rumah, makin banyak bakti kita, pahala kita kepada kedua orang tua kita. Masya Allah.
Ini evaluasi yuk, gak harus diomongin di depan saya, di depan orang-orang. Ya, ba'da sholat diam, jangan langsung buru-buru. Setelah doa, jangan kita beranjak dulu. Apa yang kita lakukan? Astaghfirullahalazim, 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 innallaha ghafurur rahim. Coba dihayati. Dihayati, diresapi makna istighfar. Apa? Mohon ampunan kepada Allah. Karena banyak maksiat, banyak dosa, banyak hilaf yang kita lakukan. Mungkin maaf zohirnya saya terlihat baik. Tapi kalau Allah tidak nutup aib saya, na'udzubillah. Maka di kesempatan yang Allah berikan 24 jam, jangan sampai kita melewati yang namanya muhasabah, introspeksi diri. Hubungan kita dengan manusia. Orang tua kita lihat. Kedua, hubungan dengan orang-orang sekitar kita. Ada adik kita, kakak kita. Kalau kita punya istri, bagaimana hubungan kita dengan istri kita? Komunikasi yang baik. Maka ujung dari setiap kekuatan ketahanan keluarga, hubungan silaturahim adalah komunikasi. Walaupun dalam masa COVID ini pun bisa kita lakukan dengan online, bisa kita lakukan dengan WhatsApp, ya, walaupun dengan keterbatasan bisa kita telepon orang-orang yang kita sayangi di jauh di sana di luar kota, boleh. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan hubungan silaturahim. Adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan tetangga kita. Jangan lupa. Kalau nanti Idul Fitri 1 Syawal, ya. Pada saat apa? Pada saat nanti, ya, kita faham menunggu pada saat Idul Fitri, jangan nunggu nanti kita meminta maaf kepada orang-orang di sekitar kita. Minal aidin wal fa'idin, maafkan lahir dan nunggu satu Syawal, nunggu Idul Fitri, akhirnya ada salah-salah yang mengganjal. Dari sekarang boleh kok kita minta maaf sama orang-orang yang kita cintai. Kita boleh kok dari sekarang memohon maaf atas hilaf yang pernah kita lakukan. Jangan nunggu nanti Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faidin. Boleh dari sekarang, apa kita cicil supaya tidak menggantung amal-amal yang telah kita lakukan. Ya, Ustadz jauh, bolehlah ditelepon, bolehlah dipesan. Bikin sedikit poster, ada foto seperti ini, share ke teman-teman, mudah-mudahan jadi penggugur dosa kita kepada orang-orang yang pernah kita lakukan interaksi. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, apa yang harus kita muhasabahi? Yang ketiga adalah aspek rizki dan pekerjaan. Maaf, ini yang sering dilalaikan oleh manusia. Ini yang sering dilalaikan oleh kebanyakan orang. Karena apa? Aspek pekerjaan dan rizki sudah merasa aman-aman saja. Satu ketika ada seorang ibu yang konsultasi. Ya, bukan dengan saya, tapi ini kisah nyata, saya tidak sebutkan, ya, karena ini nanti melanggar kode etik jurnalistik. Ya. Ada seorang ibu curhat, ya, kepada seorang ustaz, ya, seorang ustadz, karena ini udah mentok bahasanya. Kenapa anaknya punya kelainan, anaknya punya kebiasaan? Apa kebiasaannya? Ini singkat saja ya, kebiasaannya adalah si anak ini balita, ya mungkin sekitar umur 4-5 tahun, laki-laki, setiap ada tamu, maaf, dia membuka celananya dan ngencingin tamunya. Ini kisah nyata. Setiap ada tamu yang dilakukan begitu, mau tamu mamahnya, mau tamu ayahnya, mau saudaranya, mau kerabatnya, setiap ada yang datang, dia buka celananya dan dia kencingin. Pertama yang dia lakukan ke psikolog, ada nggak masalah di kejiwaan anak saya? Psikolog yang mahal pun mengatakan nggak ada, anak ibu negatif semua. Ke dokter, tes semua, nggak ada, semuanya negatif. Lalu ujung-ujungnya ke ustadz, apa yang dikatakan? Dia cerita ke ustadz, ini keluarga muda, cerita ke ustadznya demikian persoalannya. Lalu ustadznya itu mengatakan, maaf ibu, suami ibu kerja di mana? Lalu apa yang dikatakan seorang ibu tadi, agak malu-malu, ibu tadi mengatakan, suami saya kerja di tempat minuman keras.
Lalu apa yang terjadi? Ustadz itu menyarankan, mendorong apa? Mendorong pada saat ini ibu perbanyak istighfar karena apa? Rizki yang dihasilkan oleh suami ibu bisa membentuk karakter seorang anak, termasuk anak yang ibu saat ini ya rasakan. Karena apa? Karena dengan kebiasaan yang tidak sebiasa anak-anak kebanyakan. Lalu apa saran Ustadz tadi? Suami ibu perbanyak istighfar, alhamdulillah. Karena pas kebetulan suaminya ya, qadarallahnya suaminya ini memang lagi bersemangat untuk menuntut ilmu, proses hijrah. Pada saat istrinya sampai rumah bersama anaknya dibicarakan dengan keadaan seperti ini, alhamdulillah suami mengatakan, "Baik, Mah, Papa proses mencari pekerjaan di tempat lain." Ya. Ternyata singkat kisah dapat pekerjaan lain yang alhamdulillah gajinya 4 kali atau lebih baik dari sebelumnya, tempatnya tidak mengandung unsur-unsur yang haram apalagi subhat, ya. Dan apa yang terjadi? Tidak sampai ya hitungan 40 hari anaknya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu. Masya Allah. Ternyata apa? Segala sesuatu bisa ya, menjadikan rizki yang kita lakukan membuat karakter anak-anak kita seperti apa tergantung apa yang kita lakukan. Maka aspek rizki harus kita muhasabahi. Jangan ngambil hak orang lain dong. Walaupun 1.000 perak, 100.000, kayak mau 100 perak pun, kalau bukan hak kita jangan diambil dong. Apalagi sampai triliunan. Nah, saya nggak ngomongin triliunan deh. Apalagi yang ratusan ribu, yang ribuan. Karena apa? Pada saat kita konsumsi, dikasih anak istri kita, ingat hadis Rasulullah SAW, sampaikan apabila ada harta yang masuk di dalam tubuh kita, maka apa? Dengan harta yang haram 40 hari doa ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari. Maka di sini yang sedang mencari kerja doa, semoga Allah memberikan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang barokah, pekerjaan yang menghasilkan rizki yang halalan thayyibah, dan senantiasa rizki itu apa? Membawa maslahat yang banyak bagi orang lain. Masya Allah ya, berarti aspek rizki dan aspek pekerjaan. Dan jangan lupa perhatikan pekerjaan yang juga kita lakukan. Jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai sikut kanan sikut kiri, akhirnya apa? Akhirnya bisa menyebabkan orang lain jauh terjerembab ya dari keberhasilannya. Janganlah jadi seperti kepiting. Tahu kepiting? Setiap ada temannya yang mau naik dia tarik. Setiap orang mau naik dia tarik. Ya, maka jangan jadi kepiting. Jadilah bebek, setiap mau naik didorong ke atas. Ya. Masya Allah. Ini aspek yang harus kita muhasabahi. Maka orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik, menjadi seseorang lebih baik adalah orang-orang yang senantiasa muhasabah. Apa muhasabah? Senantiasa mengevaluasi diri. Apa yang harus dievaluasi? 1, hubungan diri kita dengan Allah. 2, aspek hubungan kita dengan sesama. Dan aspek ketiga, hubungan pekerjaan dan rezeki. Dan tadi saya sampaikan, hubungan kita dengan sesama maksudnya apa? Di bulan Ramadan, bulan kebaikan. Kita pada saat bagaimana kita fahami Islam rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi yang kita lakukan boleh kita didorong bagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW juga melakukan hubungan baik dengan kepada sesama pemeluk agama. Ya, selama hubungan muamalah dianjurkan. Kita berbagi boleh, kita menderma silahkan. Ya, apa yang kita miliki, apalagi masa Covid seperti ini, kita berbuat baik tanpa memandang sara, memandang agama, memandang suku, apapun kita berikan untuk apa? Untuk kebaikan bagi orang banyak. Ya, insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan ingat, ini live dari Arsa Coffee House, dan jangan lupa ya di subscribe YouTube Muslim Brotherhood dan follow Instagramnya, dan juga jangan lupa download aplikasi Uma. Dan ini ingetin lagi ya tadi masalah muhasabah, bisa kita menderma walaupun di rumah aja, kita bisa bersedekah dengan program Geber Pangan Kota Semarang. Ini gerakan berbagi pangan kepada masyarakat yang kena dampak Covid, baik ekonomi maupun pekerjaannya. Dan jangan lupa, pasti insya Allah pada saat kalian menerima pahalanya pun sama ya, untuk
mendapatkan nanti panen yang besar karena kita senantiasa berbagi kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Insya Allah semoga bermanfaat. Saya Dimas Anafadli, juga jangan lupa di follow Instagram saya @dimas.anafadli dan YouTube saya Aadim Channel ya. Terima kasih banyak. Yuk sama-sama kita akhiri dan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.